Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mulka wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin sekalian, anak-anakku, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 5 Surabaya yang sangat saya rindukan, berjumpa kembali dalam program Tausiah Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang pentingnya menjaga dan menata hati dalam aktivitas kita sehari-hari. Hati adalah cerminan bagi siapa saja yang memilikinya. Manusia menjadi baik karena hati, menjadi buruk juga karena hati, bisa menjadi sukses karena hati, juga gagal karena hati. Artinya adalah bahwa dalam diri manusia yang memiliki hati yang baik, maka akan tercermin dalam perilakunya yang terpuji, ya. Sebaliknya, jika manusia itu dalam dirinya tertanam hati yang buruk, maka akan tercermin dalam perilakunya yang tercela, meskipun kadang berpura-pura untuk terlihat terpuji. Nah, oleh karena itu dalam agama kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga hati, ya, kemudian menata hati kita agar apa? Lisan, pikiran maupun perilaku kita itu selalu tertuntun, ya, selalu terbimbing ke jalan yang benar, ya. Di samping itu, dengan menata hati kita juga akan terhindar dari yang namanya penyakit hati. Nah, penyakit hati ini levelnya bermacam-macam, dari yang paling rendah hingga paling tinggi. Kita ambil contoh misalkan iri hati, ya. Kemudian dengki. Kita tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Lalu ada hasud, ada berburuk sangka, ada khianat, dan yang paling berat adalah syirik. Nah, di mana jika kita melakukan syirik maka tidak ada ampunan bagi kita. Nah, anak-anakku sekalian, ya, supaya kita bisa menata dan menjaga hati kita agar perilaku kita menjadi perilaku yang baik, agama menuntunkan beberapa tips yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama adalah kita menghindari terlalu banyak bicara. Nah, apakah artinya kita disuruh diam saja? Tentu tidak, ya. Tetapi yang dimaksud adalah pembicaraan yang kita lakukan itu hendaknya pembicaraan yang membawa manfaat, kebaikan, ya, menambah wawasan bagi orang di sekitar kita atau lawan bicara kita, ya. Jadi bukan terlalu banyak bicara yang isinya hanya pembicaraan yang sia-sia, membual, kemudian mengolok-olok, dan pembicaraan lain yang tidak bernilai manfaat. Kemudian yang kedua adalah menjaga emosi dan hawa nafsu. Seperti yang kalian ketahui, jika kita sedang emosi itu kita menjadi tidak stabil dan selalu ingin mengikuti apa yang disebut dengan hawa nafsu tadi. Misalkan kita mendengar seseorang teman yang berkata kurang baik kepada kita. Nah, karena terbawa hawa nafsu tadi, kita ingin melampiaskannya dengan apa? Amarah. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang lain, misalkan ketika ulangan semua teman-teman kita mendapatkan nilai yang sempurna 100, ya, kita tidak sampai segitu. Nah, karena terbawa hawa nafsu, kita berupaya untuk mengejar capaian teman-teman kita tadi, tapi dengan cara-cara yang tidak halal, ya, mencontek dan seperti itulah, ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingat Allah dalam setiap kesempatan dapat kita lakukan melalui
sholat 5 waktu ya, yang kemudian bisa kita sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah, sholat rawatib misalnya, kemudian sholat duha dan juga sholat tahajud ya. Lalu juga disempurnakan lagi dengan memperbanyak zikir dan membaca Quran. Jika hal-hal tersebut kita lakukan sebagai kebiasaan ya, maka tentunya hati kita akan menjadi lembut ya, kita menjadi lebih peka, lebih mudah untuk diajak kepada hal-hal yang bersifat kebaikan ya, dan lebih mudah untuk mengidentifikasi hal-hal yang sifatnya itu mengarah kepada kejelekan ya, kepada maksiat dan lain-lain sebagainya. Berikutnya adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Nah, tentunya kita senang jika dalam hidup kita ini kita punya banyak teman ya, yang menguntungkan, yang mengajak senang-senang dan seterusnya. Tapi ketahuilah bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh ya. Kenapa demikian? Karena dari orang-orang soleh lah kebaikan itu muncul ya. Bergaul dengan orang-orang soleh juga akan membawa kebaikan bagi kita ya. Lalu berikutnya adalah kita ikhlas ya, tidak banyak mengeluh ya. Apapun yang kita lakukan, kita niatkan hanya untuk beribadah dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah berhusnudzon dan memberi maaf. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian bahwa orang yang husnudzon dan senang memberi maaf itu adalah orang yang paling berbahagia di dunia ya, karena tidak ada ganjalan di hati. Diomongi yang tidak baik, disikapi yang tidak menyenangkan, selalu disikapi dengan positif dan diberikan maaf kepada siapa saja yang melakukannya ya. Jadi itu ya, semoga kita senantiasa berupaya untuk menata hati dan menjaga hati kita agar aktivitas kita setiap hari selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Selamat menunaikan ibadah puasa, tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam beribadah, dan tetap semangat dalam mematuhi protokol kesehatan. Demikian, semoga bermanfaat. Nun kolami wa maisturun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.